Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di kisah tentang Nabi Yusuf ya. Dan ini episode yang ke-6 insya Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas lebih dalam tentang kisah Nabi Yusuf yang ada di sumur selama 3 hari. Di jangka 3 hari itu beliau didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian diberi baju, karena sebelum dimasukkan sumur, beliau ditelanjangi oleh kakak-kakaknya, dan dipukuli juga otomatis. Baju yang diberikan Jibril kepada Nabi Yusuf itu adalah baju yang dipakai oleh Nabi Ibrahim pada saat dibakar dan tidak mempan. Karena Allah berfirman, yana rukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kita langsung saja di pembahasan ya. Kalau bagi jenengan semua yang punya maktabah samilah, ini lebih praktis ya, karena kitabnya juga lumayan mahal. Kitab Tafsir Durul Mansur fi Tafsiril Ma'thur. Kalau ada maktabah samilah lebih enak ya. Kata kuncinya adalah farojan wa mahroja. Jadi kita pilih ini Tafsir Durul Mansur fi Tafsiri bil Ma'thur, karya Imam Suyuti. Ya, karya Imam Suyuti. Kita ketik. Nah, ini akan muncul tulisan seperti ini. Oke, kita baca ya. Ini wa ahroja ibnu Murdawai an ibni Umar. Jadi ini hadis riwayat dari sahabat Nabi Ibni Umar. Ini nama lengkapnya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi putra seorang khalifah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lamma ulqiya Yusufu fil jub atahu Jibril alaihi salam. Jadi pada saat Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, datanglah Jibril menemui beliau. Faqala lahu ya gulam, man alqaka fi hadzal jub. Wahai anak kecil, wahai anak kecil. Gulam ini bisa bermakna anak kecil, bisa bermakna budak ya. Tapi untuk kali ini maknanya adalah anak kecil. Man alqaka fi hadzal jub, siapakah yang membuang kamu ke dalam sumur ini? Padahal Jibril ya sudah tahu kalau pelakunya adalah kakak-kakaknya Yusuf. Qala ikhwati. Lalu Yusuf menjawab, ya saudara-saudaraku. Qala walima. Lalu Jibril bertanya lagi, kenapa? Alasannya apa? Alasannya apa? Kenapa kok kamu dibuang ke sumur ini? Qala
limawaddati abi iyaya hasaduni. Karena kasih sayangnya bapak ke saya itu loh. Saudara-saudara saya iri, dengki, hasad terhadap saya. Jadi karena kasih sayang bapak kepada saya, mereka hasad iri kepada saya. Qala turidul khuruj min hahuna. Lalu Jibril mengatakan, kira-kira kamu pengen keluar dari sini apa enggak? Ya, pengen keluar dari sumur ini apa enggak? Nih, qala dzaka ila ilah Yakub. Nah, ini bukti bahwa Nabi Yusuf itu sejak kecil betul-betul dididik tawakal. Perkara keluar apa enggak, yaitu terserah Allah sesembahnya Yakub. Perkara keluar apa enggak, ya itu terserah Allah sebagai sesembahannya Yakub. Jadi dia enggak jawab oh ya atau enggak, itu ya enggak. Jadi diserahkan kepada Allah. Dzaka ila ilah Yakub. Yes, itu terserah Allah Tuhannya Yakub lah. Qala kul. Nah, kemudian Jibril mengajarkan sebuah doa kepada Nabi Yusuf. Katakanlah ini wahai Yusuf, ya. Allahumma, ini ya. Allahumma inni as'aluka bismikal mahzun wal maknun. Ya badi as-samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram antaghfirali dzanbi wa tarhamani wa anta ja'alali min amri farajan wa mahraja. Ya. Wa an tarzuqoni min haitsu ahtasib, ya, min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib. Ya, wa antarzuqoni min haitsu ahtasibu wa min haitsu la ahtasibu. Nah, itu. Itulah doa yang diberikan malaikat Jibril kepada Nabi Yusuf. Coba kita artikan ya. Ini Allahumma ya Allah ini as'aluka, sungguh aku minta kepada engkau bismikal mahzun wal maknun, dengan nama engkau yang tersimpan, ya, tersimpan dan yang terjaga, ya, yang tersimpan terjaga. Jadi sebenarnya namanya Allah itu banyak, ya, bukan cuma sekedar 99. Jadi ada nama-nama yang khusus diberikan kepada orang-orang tertentu. Ada nama-nama yang hanya Allah yang tahu dan lain sebagainya. Nah, ini disebut wasilah, ya, minta kepada Allah dengan nama-nama Allah. Tawasul itu ya seperti ini, ya. Cari wasilah atau bertawasul itu seperti ini contohnya. Jadi meminta kepada Allah dengan nama-nama Allah. Ya badi as-samawati wal ard, wahai zat yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Kata badi ini adalah Allah yang menciptakan langit bumi tanpa perlu inspirasi dari siapapun, tanpa perlu mencontoh siapapun. Itu namanya badi. Kemudian ada istilah bid'ah. Nah, bid'ah itu kan kullu amalin umila min ghairi misalin sabik. Jadi setiap amalan yang dikerjakan tanpa contoh
sebelumnya. Nah, kemudian kalau badi itu berarti Allah zat yang menciptakan langit bumi tanpa harus mencontoh siapapun. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Nah, doanya ini antau firoli dan bi pertama ya, agar engkau senantiasa mengampuni dosa-dosa hamba ya. Yang kedua watar hamani, dan senantiasa engkau menyayangi hamba. Yang ketiga wa anta ja'alali min amri farajan wa mahroja, dan agar senantiasa engkau menjadikan untukku dari segala urusanku farajan wa mahroja. Jadi kelapangan dan ada jalan keluar di situ. Ya, farajan wa mahroja. Berikutnya wa antarzukoni min haitsu ahtasibu wa min haitsu la ahtasib, dan agar senantiasa engkau memberi rizki kepada hamba dari perkara yang kami sangka dan perkara yang tidak disangka-sangka. Ya. Rizki yang disangka-sangka itu ya contohnya kita kerja nanti tiap bulan gajian, nah itu disangka-sangka namanya. Sudah diperkirakan sebelumnya. Ya, kalau yang gajiannya tiap minggu, nah, kerja nanti setiap Sabtu terima upahnya ya. Dan rizki yang tidak disangka-sangka, entah dari mana ya tidak diusahakan, tahu-tahu dapat rizki yang istimewa. Kemudian fakolaha, kemudian Yusuf juga berdoa dengan doa tersebut. Faja'alallahu lahu min amrihi faraja wa mahroja. Nah, ini betul dikabulkan oleh Allah. Allah menjadikan untuknya segala urusannya ada kelapangan dan jalan keluar. Ya. Urusan yang kecil-kecil itu banyak, ada farajan wa mahroja. Belum nanti urusan yang besar-besar ya, dalam penjara. Nanti kan dalam penjara itu kan yang dihadapi adalah orang-orang kriminal. Rata-rata orang-orang bermasalah. Ya ternyata di situ Yusuf bisa diterima dengan baik ya. Walaupun oleh para kriminal itu. Ya kan? Belum nanti lepas dari penjara menjadi orang yang ngurusi pertanian, perekonomian. Nah, Yusuf juga ada farajan wa mahroja di situ, kelapangan dan jalan keluar. Sebelumnya berhadapan dengan Zulaikha, ya, berdua dalam kamar, sudah tidak ada siapa-siapa itu. Kemudian Allah menyelamatkan. Berarti ada farajan wa mahroja. Wa razaqahu mulka Misra min haitsu la yahtasibu. Ya. Jadi apa yang diusahakan berhasil dan Allah memberi rizki dia walaupun bukan raja, tapi beliau bisa menguasai Mesir. Nah, ini adalah rizki yang tidak disangka-sangka. Walaupun dia bukan raja, tapi bisa menguasai Mesir, bahkan menyelamatkan Mesir dari paceklik, dari apa? Ya paceklik, larang pangan selama 7 tahun itu. Lewat keberhasilan dia menafsirkan mimpi raja, kemudian dia didapuk menjadi
orang yang ngurusi ekonomi, pertanian, ketahanan pangan, dan lain-lain. Termasuk ngurusi ekspor impor, siapa yang boleh impor beras atau bahan makanan dari Mesir, itu Yusuf yang ngurusi. Kemudian ini ada komentar dari Rasulullah, faqalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian supaya sering-seringlah baca doa ini, karena kalimat-kalimat yang ada di doa ini adalah doa orang-orang yang terpilih, ya, doa orang-orang yang terpilih. Nah, kemudian di sini tertulis wa ahroja ibnu Abi Hatim. Ini kita singkat ya. An Abi Bakar bin Iyas karena Yusuf alaihi salam fil jub, ya, fil jub salah satu ayam 3 hari. Jadi di dalam sumur itu ya 3 hari. Kalau minum ada, wong itu sumur, ada airnya. Tapi kalau makannya ya saya kurang tahu. Dapat makan dari mana selama 3 hari. Ataukah memang orang-orang di masa lalu itu bisa tahan lapar selama 3 hari. Saya kurang tahu itu. Yang jelas beliau ada di sumur itu selama 3 hari. Kiranya cukup, semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.